dengan saya Priska Barusegu di Bincang Ramadan. Hari ini kita temanya menjadi non-muslim di bulan Ramadan. Oke. Maksudnya nasib-nasib non-muslim di bulan Ramadan. Ini kayaknya Habib sangat tahu sekali ya kalau tema ini. Gimana tuh? Ayo kayak syukurin gitu nggak sih? Ini dulu sih kayaknya Pendeta Heri perlu ngobrol dulu gimana sih perasaannya? Gimana perasaannya menjadi non-muslim di bulan Ramadan? Nyesal nggak sih? Enggak. Kenapa harus non-muslim? Kan kalau bagaimana harus bersikap yang baiknya general dong. General. Tapi wajar lah ketika misalnya terutama di daerah tertentu makanan susah. Terus tidur juga susah, kan? Di situ kan. Ya kan, terus mau nggak mau semua secara general kan serba religius ketika gitu. Mungkin rasanya kayak bener-bener semua sisi bombardir gitu loh. Nah, kadang-kadang ada memang beberapa yang merasa tidak nyaman gitu. Ini kan satu realita yang ada. Nah, makanya pentingnya pemuka-pemuka agama Kristen juga untuk menyampaikan bagaimana seharusnya, sehingga ya iyalah, orang ini kan tiap tahun, masa mau tiap tahun ngerasa nggak enak terus. Kalau 1 tahun 2 tahun tuh wajar. Terus kedua, bangsa ini hanya diizinkan diinjak oleh perbedaan, jadi itu sesuatu jadi paket gitu. Tapi ya yang tadi ditanya ya itu mungkin ada kayak makan takut digerebek, ya kan. Tapi ya sih sebagai non muslim kadang kita tuh kayak sedikit ada banyak sih maksudnya perubahan yang kita alami kan di bulan Ramadan yang di antaranya apa? Kalau saya sih di hari ketiga udah hafal doa buka puasa. Saking Kalau makan biasanya gimana nih? Kalau makan justru sulit sekali karena saya anak kos ya. Pasti teman-teman yang anak kos juga ngerasain, karena kalau bulan puasa itu kebanyakan warung nggak ada yang buka tuh siang. Kebanyakan. Dan itu jujur susah banget kalau kita, apalagi sebagai anak kos yang di kosnya juga nggak boleh masak, nggak ada dapur. Itu susah banget sih. Harus GoFood atau apa gitu, dan itu lebih mahal. Iya. Ini nggak sih? Kok jadi saya hostnya ya? Gak apa-apa, mungkin mau kepo tentang saya gitu. Saya dengan senang hati. Gantian dong Habib, mau Habib terus yang gini dong saya terus. Gini nggak sih, ada kayak program nggak, misalnya dari gereja atau dari komunitas gitu, untuk kalau siangnya makan gimana gitu? Wah, ini jadi ide baru ya harusnya. Di gereja perlu diadakan, maksudnya iya daripada. Nggak, makanya kan sebenarnya kan nggak terlalu sulit, karena kan menjelang bulan puasa, artinya waktu kata menjelang kan harusnya kita sudah persiapan. Ya misalnya ya kita memikirkan gimana caranya supaya tetap bisa makan di bulan puasa meskipun itu jarang gitu. Beli pas bukanya, nyetok misalnya, atau apa aja. Nah, harusnya ini nggak boleh menjadi satu situasi yang kayak diem di tempat begitu terus. Jadi kayak kesel terus, marah terus, atau rasa nggak nyaman terus gitu kan. Nah, kalau makan bersama itu sih nggak ada sih, Bib. Iya, kita belum ada malah program kayak gitu, dan saya rasa memang harus diadakan. Ya, maksudnya ini kan setiap tahun kan pasti, dan itu bisa jadi momentum untuk memperkuat silaturahmi lah, keguyupannya di antara kalian gitu. Artinya jadi momentum juga buat kalian. Jadi mungkin yang dari muslimnya sendiri mereka biasanya bukber gitu kan. Nah, kita juga ada makan bersamanya, cuman karena kita karena warung-warung nggak pada buka gitu. Suka diajak bukber tapi? Suka banget dong. Suka ya. Gini, seharusnya yang berpuasa itu juga menghormati orang yang tidak berpuasa gitu. Iya. Karena kenapa? Karena puasa itu untuk mendewasakan iman kita, mendewasikan diri kita. Jadi semakin dewasa seharusnya semakin mengerti kondisi orang lain yang memang nggak ada kewajiban puasa kok. Kepada mereka ngapain kita maksa-maksa, tidak memberikan akses gitu. Jadi itu hal yang penting yang sering kita dilupakan. Justru makin puasa makin galak gitu, makin marah-marah, makin minta dihormati. Enggak, orang terhormat itu nggak minta dihormati, dia akan terhormat dengan sendirinya gitu. Jadi seharusnya sih memang justru kalau mau husnudon, positive thinking, justru itu jadi challenge kita gitu, agar puasa kita makin, karena puasa itu makin di challenge, makin tinggi pahalanya. Benar-benar. Anda makan di depan saya tetap teguh. Makanya hari raya kemenangan tuh kayak, saya tetap teguh melawan
melawan para penggoda seperti Anda ini. Yang godain saya belum orang makan depan Habib tuh. Kalau saya makan depan Habib pun masa ya kalau saya makan daging babi Habib tergoda kan enggak kan? Iya, ya kan? Itu enggak boleh dong. Makan pun babi. Iya kan, iya. Walaupun bukan puasa juga. Iya, nggak mungkin tergoda kan? Iya kan, nggak mungkin. Dan itu juga kayaknya ya. Kalau kita kalau kita tersinggung pada bulan puasa, ya itu gak akan selesai gitu. Misalnya nanti kalau ada orang jual masakan babi akan tersinggung juga gitu. Wah, babi di Islam nggak boleh, ini harus ditutup ini. Atau kasih hordeng ininya apa restoran babinya kan menutup gitu. Kan malah orang makin nggak tahu kalau itu babi kalau ditutup. Masuk makan ternyata babi gimana? Ya kan? Jangan ditutup kalau babi kan terang-terangan nanti. Kasih fotonya. Iya. Kenapa ditutup? Jadi pada intinya kalau bagi saya puasa secara khusus dan secara umum iman itu soal kedaulatan diri, bukan urusannya dengan orang lain. Itu juga termasuk yang ramai-ramai beberapa waktu lalu ketika awal-awal corona. Masjid ditutup, tapi mall kenapa gak ditutup? Lah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengan masjid. Sebagai seorang muslim, urusannya dengan masjid. Perkara mall mau melakukan dosa dengan membuka mallnya sehingga penyebaran corona menjadi lebih luas, itu urusan dia, dosa dia gitu, gak ada urusan sama kita. Jadi mandirilah secara iman. Harusnya sih kalau semua orang berpikiran begitu ya baik-baik aja gitu kan. Cuman maksudnya di kenyataannya sendiri kan masih ada yang kayak sampai segalak itu melakukan penggerebekan dan lain sebagainya. Habib pernah nggak sih gerebek kayak gitu? Jadi pernah nggak? Pertama bener kata Bang Jerry tadi, sekarang udah relatif udah gak ada sih gitu. Tapi dulu Habib pernah. Nah kalau dulu ada cerita lucu nih saya. Kok saya bilang lucu, jadi ekspektasi orang tinggi sekali. Kan lucu nih. Wah lucu. Habib dar kapan lagi gitu kan? Jadi saya dulu tuh sakit. Di bulan puasa, nggak puasa dong otomatis. Nggak puasa karena Habib juga bukan superhero yang walaupun sakit tetap puasa gitu ya, enggak. Jadi nggak puasa. Nah karena di rumah aja saya pakai kain sarung. Biasa kalau di rumah aja pakai kain sarung. Dan hari itu saya mau keluar kan sayang kalau pakai baju yang sudah dicuci. Jadi saya pakai baju yang biasa saya gunakan buat sholat itu. Biasanya ada di belakang pintu, memang digantung setiap hari. Saya pakai itu. Saya keluar deh cari makanan, ada warteg ditutup hordeng gitu. Tampangnya udah Islam banget ya gitu. Terus pakaiannya juga Islam. Terus entah kenapa saya ya sering memang saya kalau masuk ke satu tempat pakai salam kan. Ini entah kenapa tiba-tiba saya karena nggak fokus begini pakai salam masuk warteg. Ini serius cerita. Assalamualaikum, geruak, yang di dalam langsung rusuh gitu. Disangkanya saya mau menertibkan warteg ini. Enggak, tenang kata saya juga mau makan di sini. Saya juga mau makan gitu. Kalau kita mau positif, mau ambil sisi lain, ini sebenarnya hari raya kita semua gitu. Sebagaimana saya merayakan juga Natal dengan nonton Home Alone gitu, dapat diskon Natal, liburnya lanjut ke tahun baru ya kan. Jadi gitu. Kalau mau lihat secara positif, ini perayaan bersama, bahagia kita, bahagia mereka juga gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan ini kita lihat positifnya aja ya. Kalau Habib sendiri masih ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk orang-orang yang masih sangat keras yang kayak lu nggak boleh makan depan gua, lu nggak boleh, sampai itu kan kadang-kadang ada kekerasan yang. Iya, saya mau bilang gini, sebagian non Muslim yang dia mengaku tertarik kepada ceramah saya, bahkan tertarik kepada konten ceramah saya, itu justru karena saya merangkul mereka. Bukan karena saya mendebat mereka, membedakan mereka. Justru karena saya selalu berbicara tentang hal-hal yang bersifat kemanusiaan, universal, merangkul, mencari-cari persamaan. Justru itu yang membuat orang-orang non-muslim tertarik kepada saya. Jadi kalau kita mau bicara tentang dakwah, sekarang kita hitung yang lebih bernilai dakwah kalau kita menutup-nutup warung di bulan Ramadan, atau justru kalau kita membukanya sebagai wujud toleransi. Bagi saya yang lebih bernilai dakwah adalah yang kita membuka, yang kita merangkul, justru nilai dakwahnya lebih besar di sana kalau bisa. Ya, jadi ini terakhir dong, biasa kan
bincang-bincang Ramadan harus ada pesannya, apalagi seorang Habib pesannya sangat ditunggu-tunggu, umatmu banyak yang nonton. Kalau bagi muslim udah tadi, kalau yang bagi non muslim pesan saya gini, nggak usah khawatir, tetap aja makan seperti biasa, karena banyak saudara-saudara muslim yang sangat mengerti Anda gitu. Kemudian yang kedua juga sekarang kan udah banyak platformnya, ada ojek online, ada delivery dan lain sebagainya yang bisa diantar. Tapi tetap gak relevan ya kalau anak kos. Iya sih, agak susah kalau tiap hari selama 30 hari kita ojek online. Tapi ngomong-ngomong ojek online, Habib ini mukanya mirip sama Nadiem Makarim. Kok Anda malah Saya kalau ngomong-ngomong ojek online ya, iya saya kayak jangan-jangan lagi mau promokan ini ya, brand sepupunya kali. Enggak, ojek online gitu. Ini saya pakai Gojek katanya. Ya itu pesan dari Pak Nadiem Makarim. Sebenarnya kayaknya masalah dia bukan karena dia Katolik, tapi karena dia anak kos. Kalau yang Kristen kayak Bang Jerry bukan anak kos, gak ada masalah. Gak ada masalah ya sebenarnya. Kita bisa makan di rumah gitu kan. Ini keresahan anak kos sebenarnya. Keresahan anak kos yang Kristen. Iya. Aduh, udah ngekos Kristen lagi. Semoga suatu hari juga sebagian umat Islam kumpul-kumpul dan setiap siang hari bagi makan gratis untuk yang nggak berpuasa. Itu sangat. Atau sisa-sisa sahur kalian loh, nggak apa-apa sih. Boleh diumumkan di masjid, yang belum sarapan, yang belum makan ya kan. Nanti kita dengarnya sahur mulu, yang belum makan gitu kan. Karena pada akhirnya puasa itu disebutnya ibadah rahasia. Nggak akan ada yang bisa ngontrol. Jadi percuma kalau mau ngontrol orang puasa itu percuma. Ada tempat-tempat yang orang di kamar mandi bisa minum dan lain sebagainya. Jangan-jangan orang yang gerbek itu capek-capek emosi dia ke kamar mandi minum lagi. Teriak-teriak, tutup, ternyata dia haus, minum dia. Bisa aja kan, kita nggak tahu namanya rahasia kan. Saya tidak sedang berpikiran negatif, cuma memang ibadah itu rahasia. Ya kan? Kata Habib gitu loh kan. Kok kata saya? Ibadah rahasia kata Habib gitu ya. Tapi kalau yang selebihnya saya. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih Bang Habib, Kakak Yeri, terima kasih banyak. Saya Priska Barusego, assalamualaikum. Waalaikumsalam.